Di sini di Zona Satir bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas ingin mencoba mengulik sedikit tentang apa sih yang ada di perusahaan besar di Kecamatan Julu, Aceh Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada JM yaitu Bang Munawar, General Manajernya. Apa kabar Bang? Kabar baik. Kabar baik ya. Beberapa petinggi-petinggi yang ada di PT Tepin Lada ini, Bang JP dan Bang Kocen. Untuk apa sih hadirnya PT Tepin Lada di Kecamatan Julu, Desa Blanglem, Kabupaten Aceh Timur ini? Mungkin Bang Munawar jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuannya PT Tepin Lada ada di Kecamatan Julu ini khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh Timur, khususnya di Desa Blanglem, Kecamatan Julu. Jadi klasifikasi pekerja yang bisa diterima di PT Tepin Lada ini? Kalau untuk pekerja itu yang diutamakan khususnya putra daerah setempat, karena sesuai dengan komitmen yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di sekelilingi PT Tepin Lada yang ada di Desa Blanglem ini. Sehingga sekitaran kita juga bisa menampung pekerja, Pak. Iya benar. Kalau misalnya kita berbicara tentang pekerja, apakah harus diutamakan yang lulusan SMA, lulusan seperti apa tuh? Minimal kita lulusan SMA, Pak. Ya. Alhamdulillah yang kita lihat sekarang dari pertama kita terima karyawan, Ya. alhamdulillah dari mereka dari helper ada peningkatan gitu Pak, ada peningkatan menjadi operator sekarang. Berarti ada perkembangan itu. Kalau dulunya helper, sekarang jadi operator, Iya, terus benar. nanti gantikan jadi GM. Iya insya Allah. Insya Allah. Harus ada generasi kan? Iya, memang kita kan harus maju, harus belajar terus itu. Tujuan awal PT Tepin Lada ini berdiri untuk apa, Bang? Baik itu dari pemiliknya sendiri. Iya, kalau istilahnya dari pemiliknya sendiri, Pak Haji Subarni, beliau mengatakan lungne pula bak kaya ya bak sabo kampung, hasil pokoknya baik pajuh oleh masyarakat sekeliling. Dan itu terbukti sampai saat Dan ini. insya Allah itu terbukti sekarang. Untuk Bang Kocen, Siap. untuk Bang Kocen, karena abang kan di humas nih. Ya, Suara-suara yang ada di luar bagaimana, Bang? Untuk perusahaan Tepin Lada ini, Bang. itulah PR kita juga di sini hari ini. Tanpa dukungan masyarakat mungkin tidak akan sukses seperti ini, ya kan? Alhamdulillah kita di sini terbuka, kompak, ya. Apalagi kita di sini beradaptasi dengan lingkungan sekitar di sini. Apapun yang ada di dalam perusahaan, kayak seperti dana CSR yang ada di perusahaan, setiap bulan, alhamdulillah hari ini kami bisa terserap memberikan bantuan sembako kepada fakir miskin dan juga kepada anak yatim, sampai anak yatim yang ada di kampung Desa Blanglem di sini seakan-akan mereka sudah mempunyai orang tua di perusahaan Tepin Lada. Jadi PT Tepin Lada ini betul-betul hadir di kalangan masyarakat, kan? Betul. Seperti itu, Bang. Betul, seperti yang disampaikan Pak JM tadi, inilah dampaknya. Setelah ada perusahaan PMKS PT Tepin Lada di sini, sesuai program Bapak Bupati untuk meningkatkan perubahan ekonomi masyarakat, hari ini kami buktikan di Desa Blanglem ini. Kan kita tiap bulan itu ada pembagian sembako di awal tanggal ya. Ada 38 sembako yang kita bagikan, beras, minyak dan telur segala macam, Indomie, mie instan, dan juga anak yatim. Anak yatim umur 17 tahun, mereka kita berikan sedekah bantuan mereka 400.000 tiap bulan. Untuk pendidikan bagaimana? Ini kan kita berbicara untuk pendidikan yang ada di sekitar, Bang, ini. Alhamdulillah kita dengan program-program ini, mereka anak-anak yatim ini yang sebagian ada yang sekolah, ada yang mengaji di pesantren, untuk kebutuhan mereka insya Allah Untuk permasalahan yang penerimaan karyawan, Bang, pasti melalui humas, Bang. ya.
apakah hanya saudara-saudara yang diterima, Bang? Betul. Itu gimana? Itu bahasa yang di luar loh, Bang. Betul Pak. Terima kasih ya. Kita perlu jelaskan juga seperti itu. Pada saat perekrutan awal kita sangat terbuka. Siapapun yang punya kesempatan, ada kemauan, ada kejujuran. Yang itu yang pertama, Pak. Kita di sini tidak pernah mengintervensi siapapun yang melamar bekerja di sini. Yang seleksi putra daerah adalah alam sendiri. Dia baik, tidak narkoba, tidak macam-macam. Insya Allah anak yatim pun lewat, Pak. Makanya dari itu kita di sini, saya sebagai humas bersama dengan Pak Manajer dan juga pemerintah kampung setempat di sini, kita terbuka. Kita di sini kesempatan kita beri kepada mereka. Kalau emang dia baik, Pak, insya Allah kita terima di sini. Seperti Bapak sampaikan tadi, dia ada tamatan SMA, ada tamatan STM. Seperti Bapak JM tadi sampaikan, mereka sekarang, Pak, sudah menguasai dari helper sudah menjadi operator, Pak. Masyarakat pasti banyak yang ada yang pesimis, ada yang optimis tentang kehadiran ini. Nah, untuk Abang terus memberikan sosialisasi bahwa kami hadir di sini betul-betul bisa bekerja sama dengan masyarakat. Pada intinya, hadirnya suatu perusahaan PMKS PT Tipilada di kampung desa Blanglem, seperti Bapak Jim sampaikan tadi, kami hari ini bisa menampung tenaga kerja lokal, Pak, ya, yang mencapai 60% pekerja lokal yang tertampung di sini. Dalam hal ini juga merupakan inilah program-program Bapak Bupati yang menjadi kita bilang salah satu perusahaan di Aceh Timur ini. Kami pernah diapresiasinya, Pak. Diapresiasinya di Dinas Penanaman Modal bahwasanya perusahaan dan aman dan nyaman. Kami buktikan itu terjadi di Desa Blanglem, Kecamatan Jiduk ini, Pak. Untuk yang terkait dengan investasi yang ada di Aceh, ini kan kita berbicara investasi. Jamin. Oh iya, betul. Gimana Bang Kochen itu? Kayaknya Bang Kochen yang betul. Kita tahu Aceh Timur ini sumber daya alamnya yang sangat kaya ya. Jadi mari kita masyarakat Aceh Timur ini mendukung. Mana tahu ada inspektor yang mau masuk kemari, investor lain. Jadi mereka berilah kesempatan kepada mereka biar tertampung tenaga kerja. Contohnya di Blanglem ini, Pak. Jadi di saat kami dulu nggak tahu pabrik kelapa sawit itu begini, tapi ternyata di saat punya pabrik kelapa sawit, alhamdulillah ini terjadi perekonomian di Blanglem, kita lihat pusat perekonomiannya. Begitulah kira-kira. Mudah-mudahan Aceh Timur kan selalu bere, ya kan? Dengan istilahnya begitu, ya kan? Hari ini kita tampakkanlah. Inilah perusahaan yang ada di Aceh Timur, di Desa Blanglem ini aman dan nyaman. Maka dari itu kami sangat mendukung juga. Saya sebagai putra daerah juga di Aceh Timur ini, mari, ya kan? Dengan sumber kekayaan alamnya yang sangat kaya, masih banyak. Ya kan, bisa tertampung tenaga kerja seperti itu. Ya, mereka sekarang sudah diberi kesempatan menjadi operator dengan bimbingan manajer, pelatihan juga daripada program pemerintahan juga sudah terlaksana dengan baik. Maka dari itu karyawan-karyawan kita yang dari helper putra daerah sekarang sudah menjadi operator stasiun masing-masing, begitu. Jadi Bang JP. Ya Pak Rahman. Pak juga kan. Bang JP, untuk ramah lingkungan apa yang sudah dilakukan PT Tipilada terhadap lingkungan yang ada di Desa Blanglem ini? Ya sebenarnya memang setiap perusahaan itu ada dampak-dampak ya. Pak Rahman. Dampak-dampaknya itu sih sebenarnya kita dari perusahaan udah apa ya? Mungkin didekatkan nggak apa-apa, Bang? Udah kita buatlah contohnya macam limbah cair. Limbah cair itu kan kita ada mengolah limbah cair, Pak Rahman. Jadi kita olah sesuai dengan mutu yang berlaku ataupun baku mutu, itu baru kita buang ya. Tapi untuk sekarang ini kita memang perusahaan kita ini tidak buang, tidak buang limbah lah. Sudah disediakan seperti apa aja untuk penampungan dan lain sebagainya itu, Bang? Kalau untuk penampungan itu udah disediakan, contohnya ya Pak ya. Contohnya Pak Rahman kolam-kolam ya kan. Kita di sini ada beberapa kolam ya. Total kolam itu hampir 20 kolam. Jadi ya. Jadi ada 20 kolam. Mudah-mudahan
kalau harapan kita semua lah ya, Iya. dari masyarakat, dari perusahaan kita, mudah-mudahan di kolam yang terakhir tersebut itu bisa kita gunakan sesuai dengan baku mutu yang dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi itu untuk buangan limbah tersebut itu Pak Rahman memang kalau kita buang ke permukaan air itu harus ada baku mutu. Iya. Tapi Itu sangat teknis ya, sangat Iya. teknis untuk apa namanya. Bang JP menjelaskan secara teknisnya bagaimana sih masyarakat sehingga tidak terganggu dengan limbah yang ada di PT Tepi Lada ini. ya, jadi kita ada ini ya, ada semacam sosialisasi juga ada gitu. Udah itu perlakuan juga ada. Contohnya kayak tadi limbah cair kita masukkan ke kolam-kolam ya, teknisnya kan gitu. Tapi kalau untuk yang limbah padat kita ada juga beri ke masyarakat, contohnya macam janjangan kosong itu. Jangan kosong itu kalau masyarakat memang butuh atau apa bisa diambil gitu, bisa diambil untuk pupuk. Jadi pupuk. bisa dijadikan pupuk kembali. Bisa. Untuk pengolahan diajarkan oleh PT Tepi Lada. Ya diajarkan. Contohnya ini ya, contohnya ini macam seperti yang udah kita lakukan, kita pun udah buat ya, kita undang itu untuk bakaran batu bata. Itu bakaran batu bata itu maksudnya kita undang bahwa untuk bakaran batu bata itu tidak perlu lagi pakai kayu. Jadi bisa itu dimanfaatkan itu limbah padat tersebut, jangan kosong ya, itu bisa untuk membakar batu bata gitu. Apalagi di Desa Blanggelem kita ini produksi batu bata luar biasa kan. Iya, luar biasa. Jadi kita ini teruslah berusaha terus. Cuman ada juga sebenarnya kendala-kendala ya, biasalah kalau dimanapun pabrik sebenarnya itu tentu ada kendala-kendala. Tapi saya rasa kendalanya enggak begitu banyak, dan masyarakat di sini saya rasa masyarakat Blanggelem ini udah mulai paham kok kan gitu. Udah mulai paham dia. Cara tentang ramah lingkungan. Pasti masyarakat juga menerima dampaknya, yaitu seperti asap tadi. Ya, asap. Asap. Untuk asap, untuk secara teknis bagaimana itu, Pak? Penanggulangannya kita itu. Jadi kalau untuk asap memang sebenarnya sih kita dari luar, dari masyarakat kita memang asap belum ada yang mengeluh gitu ya. Cuman kita cerobong kan tinggi-tinggi nih di pabrik ini kan, untuk mengendalikan asap di pabrik itu yang jelas cerobongnya harus tinggi. Contohnya cerobong boiler itu kan tinggi ya, insinerator kita tinggi kan kayak gitu. Kalau untuk asap itu aja saya rasa belum ada keluhan Pak. Belum ada. Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Aceh Timur juga asapnya juga melambung tinggi kan, melambung tinggi. Seperti itu. Responsif daripada keluhan masyarakat ini seperti apa Pak? Untuk secara teknisnya. Jadi secara teknisnya memang kalau di sini kalau saya nengok tuh ada berapa persen aja ya, paling kuat 10%. Jadi teknisnya kita paling bau ya, kebauan namanya itu ya. Jadi bau itu kita tanggulangi di limbah cair itu biasanya kan. Di limbah cair itu kita ada semacam bakteri yang kita campur ataupun kita piara ya. Kita piara untuk menghilangkan bau tersebut. Jadi biasanya itu kalau sebulan ataupun 2 bulan udah hilang itu bau tersebut. Tadi teknis sudah kita berbicarakan, ya kan? Mungkin ke Bang Munawar nih sebagai general manager nih. Keluh kesah apa Pak? Selama berapa tahun udah ini Bang berdiri? 2 tahun. Produksi? 2 tahun produksi. 2 tahun produksi. Kalau dihitung dari pembangunan 3 tahun lah. 3 tahun dari pembangunan ya. Keluh kesah yang diterima Bang selama perusahaan ini berdiri Bang, seperti apa Bang? Di sini Mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah mungkin. saya pribadi kalau saya selama di sini keluh kesahnya ya memang di tiap tempat ada keluh kesah. Tapi insya Allah keluh kesah di sini tidak membebani saya gitu. Insya Allah dengan masyarakat kita bisa berhubungan, bergaul. Insya Allah sekarang alhamdulillah akrab. Sudah dianggap warga sendiri Bang? Iya benar, alhamdulillah. Karena kalau dibilang hampir tidak ada masalah di sini, Pak. Karena setiap keluhan itu, setiap ada masalah
kita tidak mendiamkan gitu Pak. Jadi kita tetap berdiskusi khususnya sama Pak Humas, gimana bagusnya jalan apa yang kita ambil untuk menanggulanginya gitu. Insya Allah aman-aman dan tentram. Saya pribadi sangat betah di Desa Blanglim ini. Coba mengulik tentang ya baik itu dari Pak manajernya, Pak general manajernya, GM kita, Pak Zulfikar kita sebagai humas di sini, kita coba ngulik tentang kondisi yang ada di PT Tepin Lada ini. Bang Ocen. Oke. Kalau misalnya Bang, tadi ada permasalahan yang diterima oleh keluh kesah dari masyarakat. Itu gimana tanggapan Abang? Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya di sini selalu beradaptasi dengan masyarakat. Apapun keluh kesahnya saya tetap sampaikan kepada pihak perusahaan. Dan saya di sini terbuka. Saya tidak menutupi keadaan yang ada di perusahaan PMKS PT Tepin Lada. Kalau hal-hal yang lain, insya Allah selama ini apapun masukan-masukan, apapun kekurangan-kekurangan, insya Allah kita tangani dengan baik. Kalau misalnya ada yang marah-marah gimana Bang? Itu udah biasa. Yang namanya kita bilang pejabat publik lah kita bilang, ya kan? Yang namanya udah menjadi sebagai humas di perusahaan, artinya hak mereka untuk menyampaikan aspirasinya ke kita. Kita harus tampung itu dan harus memberi penjelasan kepada yang menyampaikannya. Tapi selalu koordinasi kan dengan GM dan manajernya ya. Pasti dalam hal ini kita koordinasi sama Pak GM, sama Pak manajer dan juga sama pemerintahan desa juga, dalam ini kepala desa, ketua pemudanya. Kita selalu koordinasi. Dan juga Muspika selalu juga koordinasi. Untuk jalan selalu disiram Bang ya? Ya. Dalam hal ini juga kita tanggungulangi itu, kita sediakan mobil siram dari perusahaan untuk supaya tidak berdebu. Alhamdulillah itu terlaksana. Mudah-mudahan pemerintahan daerah khususnya Aceh Timur ini melihat kemajuan yang ada, biar ini kan bagian daripada program Bapak Presiden juga, artinya bisa masyarakat lancar, makmur. Berarti intinya kita menjalankan program-program tersebut dengan baik. Kalau ada yang ingin bekerja di sini, apakah dia harus melamar secara profesional, menyiapkan apa aja Bang? Ya, ini sangat tepat sekali saya sampaikan di sini. Karena apa? Kita perekrutan tenaga kerja sekarang memang tidak ada lagi, karena sudah cukup kotanya. Bisa pun ada pengurangan tenaga kerja, seperti yang Pak sampaikan tadi. Apa-apa aja persyaratannya? Yang pertama persyaratannya dia harus ada ijazah SMA dan juga SKCK dilengkapi, surat dari kesehatan dokter, khususnya kepada juga prioritas kepada putra daerah setempat. Bebas narkoba yang paling baik. Ya, yang pasti bebas narkoba. Kita sortir betul. Karena apa? Di saat mereka menjadi karyawan, kalau emang ada yang bagian daripada narkoba, kita sangat capek. Mereka pasti melanggar dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan PMKS PT Tepin Lada. Tapi dalam hal ini alhamdulillah perusahaan sudah bergerak 2 tahun. Mereka apa yang ada kedisiplinan di perusahaan, mereka bisa bawa pulang ke rumah. Beginilah di perusahaan. Di rumah dia buang sampah jangan sembarangan. Di perusahaan juga demikian. Apa yang mereka tahu di perusahaan, mereka bawa ke keluarganya. Jadi menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat ya. Ya, betul. Jadi kebiasaan baru bagi masyarakat ya. Yang enggak kayak peraturan perusahaan kita selalu kedepankan. Tidak ada tebang pilih. Kalau karyawan tuh setiap hari Senin dia harus masuk jam 7. Kita masuk jam kerja jam 7 di sini. Hari Senin kita ada briefing. Setiap karyawan tuh harus masuk briefing untuk diarahkan petunjuk-petunjuk yang ada oleh pimpinan, manajer, Pak JM dan KTU-nya. Asisten juga demikian, menyampaikan petunjuk kepada karyawan. Begitu. Kalaupun ada pelanggaran, kita di sini sesuai prosedur juga. Ada surat teguran yang pertama, habis itu ada SP1, SP2, baru kita keluarkan. Maka kembali kepada yang tadi, kita harus siap kemari. Di saat kita mempunyai kesempatan, kita harus siap menjadi karyawan yang disiplin. Tapi masyarakat yang ada di sekitar. Betul, seperti adik-adik kita di SMK Simpang Ulim, magang, mereka tiap tahun hampir 10 atau 10 orang anak-anak sekolah itu
magang kemari. Pelatihan kita bilang magang sampai 3 bulan. Kita perkenalkan kepada mereka, inilah pabrik kelapa sawit. Maka dari itu pabrik kelapa sawit ini bukan hanya karyawan yang tahu, semua harus tahu inilah pabrik kelapa sawit. Karena kita perusahaan terbuka kan. Iya, betul. Untuk Bang Munawar nih, Harapan saya di sini khususnya untuk karyawan lebih meningkatkan kinerja mereka, karena buat mereka juga gitu, untuk kemajuan mereka sendiri. untuk kebahagiaan keluarga. Iya benar, Kesejahteraan. kesejahteraan keluarga. Ya. Dan di sini saya ulang kembali yang dari Pak Humas tadi untuk mengenai penerimaan karyawan. Itu bukan khususnya, tapi memang harus. Itu masyarakat setempat dulu yang diutamakan, yang kita terima. Kecuali masyarakat setempat nggak ada skillnya yang bagian yang diperlukan, baru kita boleh ambil yang dari luar. Tapi kalau ada yang ada di sekeliling pabrik, itu dulu yang kita terima. Khususnya saya ulang Pak, karyawan yang diterima masyarakat Aceh Timur, Kecamatan Julo Dan sekitarnya. Lebih diprioritaskan. Iya, lebih diprioritaskan. Untuk pemerintah, kendala keluh kesah Bang untuk pemerintah ini. Mungkin masalah izin pastinya kan. Nah, coba Untuk Bang. pemerintah, alhamdulillah dukungannya sudah sangat bagus di sini. Cuma untuk investor-investor luar, alangkah baiknya masuklah ke Aceh Timur. Dan saya mengharap pemerintah Aceh Timur di sini untuk ya mengenai izin-izinnya dipermudah lah, supaya investor ini aman, nyaman, dan berani ke Aceh Timur. Jangan mereka menganggap Aceh Timur begini-begini, tapi kita sudah berjalan aman dan tentram di sini, Pak. Sehingga termasuk perusahaan yang terbaik ya di Aceh Timur benar. ya. Alhamdulillah. Bang JP, kalau misalnya menurut Abang nih, betah nggak kerja di situ Bang? Ya, jadi kalau menurut saya ditanya seperti itu, ya harus betah gitu. Kok harus betah nih Bang? Kenapa Bang? Jadi gini, makanya saya bilang harus betah. Memang rezeki itu udah diturunkan sama Allah kan masing-masing gitu kan. Tapi saya rasa kalau di sini masyarakatnya bagus, tentram di sini. Ya memang kalau ada yang dari luar seperti bahasa tadi ya pasti ada inilah sikit-sikit yang gitu. Itu biasa menurut saya. Tapi saya betah di sini. Di sini mudah-mudahan saya di sini juga Pak GM, Pak Humas bisa majukan perusahaan ini. Lah ya. Jadi ini saya bukan dengan ada zona satir ini ya. Memang sebenarnya terbantu juga saya. Kalau ditanya seperti itu ya kan. Jadi memang kendala ini kecil di sini. Jadi itu berkat kerjasama masyarakat bersama kita juga ya, dari Humas, dari GM, dari mill manager kan, termasuk semua karyawan lah. Jadi memang saya ulang lagi apa yang disampaikan Pak GM, Pak Humas. Memang di sini kalau udah kita rata-ratai di sini 80% sebenarnya di sekitaran Juluk. Jadi Pemilik perusahaan. Oke, terima kasih. Kalau himbauan untuk masyarakat ya, kami atas nama perusahaan PMKS PT Pilada dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan masyarakat Kampung Desa Blanglem dan juga Muspika Juluk, dan juga dari relasi manapun dalam hal ini baik pun media, pemerintahan, dan juga dari organisasi manapun yang telah mendukung kami untuk menyukseskan yang hari ini. Alhamdulillah kami sudah bergerak 2 tahun. Untuk yang Bapak sampaikan tadi yang seperti komitmen kami ke depan ya kan, seperti Pak Haji Subar, pemilik perusahaan ini pernah menyampaikan dulu istilah bahasa Acehnya, tanyo tak pula bak kaya di kampung Desa Blanglem yang sibak bejut dinikmati oleh urang ramai. Itulah yang disampaikan dulu oleh Bapak Haji Subarni. Genep pula bak kaya sibak bejut dinikmati oleh urang ramai. Alhamdulillah hari ini kami bisa memperlihatkan semua sosok Bapak Haji Subarni yang sangat dermawan, peduli kepada fakir miskin dan juga kepada anak yatim. Beliau tidak asing lagi di Aceh Timur ini. Beliau sudah dari dulu pengusaha, pengusaha tambak dan segala macam. Nama beliau tidak asing lagi di Aceh Timur ini. Alhamdulillah kami menjalankan amanah ini yang sangat baik.
Tidak pernah kami kepentingan pribadi kami bawa ke perusahaan Tepin Lada. Saya pribadi, Pak JM sendiri dan juga manajer sendiri tidak pernah membawakan kepentingan pribadi dalam hal ini untuk menyukseskan. Terima kasih.